Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang asuransi syariah di Indonesia, the big picture of the couple industry in Indonesia. Kalau kita bicara tentang asuransi syariah dan Indonesia, maka kita akan bicara tentang potensi, tentang tantangan, tentang milestone, dan bagaimana kedepannya industri asuransi syariah di tanah air. Kita akan tiba di satu pertanyaan atau dua pertanyaan, apa sih yang ada di Indonesia yang terkait dengan asuransi syariah? Atau pertanyaannya adalah, apa sih yang tidak ada di Indonesia terkait dengan asuransi syariah? Kita lihat satu persatu. Di Indonesia, kita punya pasar atau market yang sudah established sejak 1994. Pasar ini boleh dikatakan punya potensi yang besar, didukung dengan bonus demografi di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Kemudian kalau kita lihat GDP juga semakin membaik, yang menunjukkan purchasing power dari penduduk Indonesia pun semakin meningkat dan semakin membaik. Yang ini tentunya berujung kepada kebutuhan terhadap industri asuransi syariah. Berikutnya juga di Indonesia boleh dikatakan punya kelengkapan tentang peraturan perundangan, baik yang bentuknya hukum positif seperti undang-undang, peraturan otoritas jasa keuangan, surat edaran otoritas jasa keuangan, atau peraturan lainnya yang juga mendukung atau terkait dengan asuransi syariah. Di sisi lain juga ada hukum yang mengatur tentang kesyariahan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia maupun oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, seperti fatwa ataupun taklimat, atau juga berupa opini, rekomendasi, atau persetujuan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah di setiap entitas yang usahanya baik seluruh maupun sebagian berlandaskan prinsip syariah. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di Indonesia, ada market, ada population, ada GDP, ada regulations, itu sebenarnya sudah merupakan suatu ekosistem yang sangat mendukung bagi perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Kalau kita lihat apa yang tidak ada, mungkin hampir tidak ada yang tidak mendukung industri asuransi syariah. Sekarang kalau kita lihat di dalam angka, apa yang ada di Indonesia, populasi sudah 207 juta, penduduk muslimnya sekitar 86% atau sekitar 230 juta, dan usia milenial sudah mencapai 90 juta. Ini semua merupakan faktor yang mendukung industri asuransi syariah dengan potensi buyer yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat, GDP Indonesia sudah mencapai 3,5 triliun US dollar, dan angka ini terus bertambah dan terus meningkat, sehingga kalau kita hitung per kapitanya sudah mencapai 13.000 lebih. Satu hal yang mungkin menjadi anomali adalah bahwa di Indonesia jumlah pemegang polis, kalau kita lihat dari estimasi data tahun 2020, itu baru sekitar 9 juta orang. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan begitu besarnya jumlah populasi Indonesia, apalagi kalau dibandingkan dengan populasi muslim di tanah air. Nah, kalau kita lihat apa yang menyebabkan hal tersebut, kalau kita mengacu kepada indeks literasi atau inklusi keuangan sesuai dengan survei yang pernah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi asuransi syariah di Indonesia itu hanya 2,51%. Artinya, di antara 1.000 orang, hanya 25 orang yang mengetahui tentang asuransi syariah. Sedangkan untuk tingkat inklusi itu hanya 1,92%, atau dari 1.000 orang hanya 19 orang yang memiliki atau berpartisipasi di asuransi syariah. Hal ini tentu tidak lepas dari tipe atau tipikal konsumen Indonesia, yang kalau kita mengacu kepada survei yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Hadi sebagaimana isi bukunya Marketing to the Middle Class Muslim, diindikasikan ada 4 tipikal konsumen muslim di Indonesia.
yang kalau dibandingkan antara functional value, baik itu dari sisi benefit ataupun price, dibandingkan dengan spiritual value atau syariah compliance. Tipikal pertama yang paling banyak di masyarakat Indonesia atau masyarakat Muslim Indonesia itu adalah tipikal yang apatis, yang kalau sesuai bahasa bukunya, emang gue pikirin apakah ini produknya syariah ataupun non syariah, apakah ini halal atau tidak halal, apakah ini, apakah itu tidak peduli. Dan ironisnya kembali, tipikal seperti inilah yang paling banyak. Tipikal kedua adalah rasionalis, yang kalau bahasa bukunya kembali disebut sebagai gue dapat apa. Yang tipikal orang ini adalah yang lebih banyak berpikir tentang functional value, apa benefitnya, apakah harganya lebih murah. Nah, ini juga yang cukup mendominasi di pasar lembaga jasa keuangan syariah di tanah air. Ada tipikal konsumen yang ketiga, yaitu tipikal yang konformis, yang pokoknya harus Islam, pokoknya harus syariah, pokoknya harus halal. Segala sesuatu dilekatkan atau diidentikan dengan keyakinannya terhadap agamanya. Misalkan karena mau beli minuman berkemasan, dilihat dulu apakah ada logo halal atau tidak. Kalau mau ke hotel, dicari hotel syariah. Kalau mau beli asuransi, itu harus asuransi syariah dan seterusnya. Sayangnya tipikal ketiga ini tidak terlalu banyak dan bukan menjadi market base bagi industri asuransi syariah di tanah air. Dan tipikal keempat yang paling sempurna dan juga paling sedikit yaitu adalah tipikal yang universalis. Islam itu lebih penting. Jadi kalau ada perbandingan antara yang halal dan non halal, antara yang syariah atau yang bukan syariah, sepanjang topikalnya adalah bicara tentang kesyariaan dan bisa memenuhi kebutuhannya, yang bersangkutan akan memilih yang syariah. Dan kalau kita lihat sebenarnya ekosistem industri asuransi syariah ini sangat luar biasa luas. Kalau kita mau lihat satu persatu mungkin akan menjadi pembahasan tersendiri. Namun kilas kalau kita lihat ekosistem di asuransi syariah ini meliputi tiga sub bagian yang besar. Yang pertama adalah lembaga jasa keuangan syariah, yang kedua adalah lembaga bisnis syariah, dan yang ketiga adalah lembaga ekonomi syariah. Contoh daripada lembaga jasa keuangan syariah mungkin seperti bank syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan seterusnya. Lembaga ekonomi syariah, kalau kita lihat seperti ada wisata halal, ada kosmetik halal, kuliner halal, dan seterusnya. Kemudian ada lembaga ekonomi syariah, kita seperti lihat ada kekuatan wakaf, zakat infak sodako, kemudian pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren, dan sejenisnya. Itu merupakan bagian pembahasan singkat tentang ekosistem halal di industri asuransi syariah. Kita akan lanjut untuk pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.